Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Sahabat Ternak. Nah, ini saya mau ngebagi sharing ya ke cerita ke teman-teman mengenai alat cukur ya, alat potong. Karena buat saya pribadi, pengalaman saya sebagai peternak awal tentunya pastinya ada banyak ilmu yang kita dapat. Salah satunya adalah pentingnya mencukur bulu atau rambut domba kambing gitu ya, domba, terutama domba. Nah, sebelum memulai kita mencukur, artinya kita harus paham betul jenis-jenis alat cukur yang akan kita pergunakan, termasuk keuntungannya dan kekurangannya. Nah, kali ini saya mau ngasih unjuk kalian, nge-review kurang lebih jenis alat cukur yang kita punya gitu. Nah, ini ada beberapa jenis, jadi mana yang nantinya akan kita rekomendasikan. Jadi ini adalah jenis yang pertama ya, alat cukur yang besar nih ya. Ini jenis GTS, ini harganya cukup mahal ya, di atas 1 jutaan, bahkan yang bikinan Jerman itu bisa sampai 5 juta lebih. Nah, cuman nih ya, alat cukurnya besar, voltasenya juga dayanya besar nih ya, voltasenya sama. Kalau di sini kalau dayanya ini cukup besar, 300 watt. Nah, ini alat cukurnya ini untuk bulu yang tebal cocok, untuk bulu yang tidak terlalu tebal sangat riskan. Sebetulnya untuk yang bulu tebal pun ini sangat beresiko ketika kalian tidak bisa dengan tepat menggunakannya. Di peternakan-peternakan besar menggunakan ini, tapi untuk saya pribadi setelah menggunakan ini, kemungkinan ini tidak saya gunakan lagi. Karena apa? Yaitu tadi, ini kapasitas mesinnya cukup besar, kecepatan potongnya besar, dan pisaunya tajam. Jadi kalau tidak hati-hati itu bisa melukai si domba gitu ya. Nah, ini kita coba kasih unjuk ya speednya. Jadi kurang lebih nih pisau potongnya nih kurang lebihnya kayak begini. Nah, itu kan kelihatan ya. Kelihatan, jadi ini jenis mesin cukur yang pertama nih ya. Ini kita punya, tapi sekarang nggak kita gunakan gitu. Nah, kemudian jenis mesin cukur yang kedua, setelah saya punya ini dulu pengalaman, saya coba cari referensi dulu kan. Apa bener sih mesin cukur kecil bisa nyukur bulu domba? Nah, saya punya clipper yang biasa kita pakai untuk nyukur rambut manusia dan jenggot manusia. Ini kita coba gitu waktu itu. Nah, ternyata hasilnya ini fail, gagal sama sekali. Jadi mesin cukurnya sama sekali tidak bisa digunakan untuk mencukur bulu domba. Entah mereknya Philips saya punya, Wahel itu saya juga punya ini. Nah, ini memang jenis pertama mungkin dari kecepatan baterainya itu nggak mumpunin, nih ya, nggak mumpunin. Dari pisau cukur dan ke apa ya, tekanannya mungkin nggak kuat gitu. Jadi memang nggak bisa digunakan waktu itu. Itu pengalaman kita juga. Nah, selanjutnya yang sangat saya sarankan adalah kalian menggunakan jenis mesin cukur itu yang spesialis, memang dibuat untuk pet ya, atau hewan peliharaan, untuk anjing, kucing. Awalnya mungkin nggak yakin gitu, karena apalagi bulu merino yang setebel itu, kita menggunakan alat yang kita punya pertama aja sangat susah, apalagi menggunakan ini. Akhirnya saya beli ini kan. Nah, ternyata memang mesin ini yang paling cocok untuk semua jenis domba. Jadi kalian mending saya sarankan menggunakan mesin ini ya, mesin cukur yang khusus untuk clipper untuk anjing atau kucing, kurang lebihnya gitu. Ini jadi kecepatan pisau cukurnya cukup cepat, dan tekanan untuk ngedorongnya, daya dorongnya cukup kuat. Jadi sebelum kalian membeli nanti, nah mending saya sarankan untuk lebih memilih daripada nanti buang-buang uang kayak seperti saya. Ini harganya cukup mahal, sekarang tidak saya gunakan. Kalau ini memang buat di rumah, awalnya kita mau ngirit, tapi ternyata memang tidak cocok, karena itu untuk keperluannya untuk rambut manusia. Nah, emang yang paling cocok adalah yang untuk clipper untuk hewan peliharaan, anjing dan kucing. Ini kalau saya pakai Bauron Pro ya, Bauron Pro merek itu. Ini ada yang berbaterai, ada yang langsung ke kabel, itu silahkan aja. Harganya kalau nggak salah kurang lebih 300 sampai 500 ribuan. Nah, itu kurang lebih. Jadi ini saya mau kasih unjuk kalian
sekalian kita ngasih cara makainya ya. Nanti kita kasih unjuk sama Mas Yudi yang melakukan pemotongan bulu domba. Oke ya teman-teman, terima kasih. Ini perlunya dicukur biar apa, Mas? Terutama butuh ya. Butuh. Terutama kita mulai kelihatan dari uangnya. Sebagian protein itu kan terserap sama Bulu. Jadi larinya ke bulu ya makanannya. bagian terserap protein. Jadi kalau kita minimalkan bulunya kan jadi fokus ke daging. Pertumbuhannya lari ke daging gitu ya. Oh, jadi pertumbuhan bulu itu makan nutrisi Iya. yang cukup Terutama tinggi ya. proteinnya itu. Bagusnya idealnya berapa kali untuk ini periodenya? Rutinnya sih kita bisa 3 bulan sekali. 3 bulan. Atau kalau nggak ada waktu ya 6 bulan sekali, minimal kalau breeding kayak gini 6 bulan sekali. Jadi untuk terutama terlebih untuk betinaan ya. Pejantan juga iya. Pejantan pun sama ya. Jantan malah kalau lebih intens lagi kalau yang jantan. Buat perkembangan bulunya aja sebulan sekali bisa jantan. Kalau betina cukup 3 bulan atau 6 bulan. Pengaruh sama itu nggak sih apa? Reproduksi. Jadi konon katanya kalau sering dicukur sering gampang birahi. Iya. Jadi ini tuh kalau menurut ininya apa? Ilmiahnya saya kurang paham ya. Iya. Tapi kalau untuk pengalaman saya Iya. kalau setelah dicukur kayak gini biasanya cepat ke birahinya. Birahinya lebih cepat ya, siklusnya nggak bergeser gitu ya. Misalkan 21 hari ya 21 hari. Terus pengaruh untuk anak kan juga, ini kan bulu-bulu panjang ini kadang-kadang Kemakan. kalau diperhatiin dimakanin sama anak. Kemakan ya. Anaknya dimakanin. Nah ini juga motong bulu enaknya pakai clipper yang begini ya, clipper yang untuk hewan di pet shop untuk anjing dan lain-lain ya. Iya. Kita ada clipper yang gede tapi bahaya ya, malah bisa ngelukain si kulit Iya. domba ya. Untuk yang istilahnya pemula, Iya. kalau yang besar itu bahaya. Soalnya Bahaya. kalau kontak itu malah kulitnya nih yang kena. Iya, kita punya clipper yang besar juga nih ya, malah nggak kepake tuh. Sekarang lebih langsung pakai jenis clipper yang kecil begini, persis kayak cukuran rambut manusia kali ya, bisa langsung kena kulit ya. Itu lebih disarankan menggunakan clipper jenis itu yang lebih aman ya. Ini juga bisa kita atur dari sininya kok. Iya, maju mundurnya. Jadi emang sangat disarankan untuk rutin melakukan cukur bulu ya. Iya. Jadi mengantisipasi. Nah, kalau seperti ini kan kita kalau mulai biasa di sela-sela ini kutu itu bersarang di sela-sela seperti ini, sela-sela begini, sela-sela ini. Nah, ini suka terutama yang bagian leher sini. Kalau kita cukur begini kan kelihatan. Iya. Ketahuan. Terus kelembapan tubuh juga ya. Iya. Kita cukur dan ketahuan bulunya seperti ini, kemana ada koreng-koreng atau luka ini kan bisa langsung Kelihatan. ketahuan, bisa kita langsung tanganin gitu. Tuh, berarti banyak sekali manfaat dari rutinnya kita ini cukur bulu domba ya. Panen wol. Ini panen wol. Langsung skinny. Ini kalau pakai mesin yang gede nggak bisa ya mas ya, nggak bisa skinny gini ya. Dia bisa langsung skinny. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya cara nyukurnya Mas Yudi seperti apa. Kita sambil waktu nyukur juga lagi ngobrol.
Jadi pentingnya nyukur bulu domba itu fungsinya untuk apa? Untuk kebersihan, untuk kesehatan, untuk penggemukan. Semuanya sudah kita ulas. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau melakukan aktivitas pencukuran, silahkan saja dipilih. Itu murni review dari kami, pengalaman dari kami, dan semoga bisa memberikan rekomendasi, referensi buat teman-teman yang ingin melakukan aktivitas ini. Oke, mungkin itu dulu ya dari kami. Mungkin nanti selanjutnya kita ketemu di tayangan-tayangan berikutnya yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.